Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya bertunjuk kepada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Baik pemirsa, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing. Bila kita selalu punya komitmen untuk selalu datang kepada Tuhan dan punya kerendahan hati yang terus mau belajar dan terus mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah kita selalu menyinarkan kasih-Nya, sehingga orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Nah, baik pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Karena Alam Menyanyikan Pujian Baginya. Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Pada mula pertama Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 14. Baik, dari judulnya saja kita sudah tahu, dari ayat intinya juga kita sudah tahu bahwa Tuhan dia selalu membawa akan umat-Nya keluar dari permasalahan. Kita ingat kembali pada zaman dahulu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu berada pada posisi mereka, sehingga mereka bisa merasakan akan nyanyian syukur bagi Tuhan. Di tempat-tempat terpencil, mereka bernyanyi, bersukaria. Alasannya apa, saudara-saudara? Karena Tuhan telah menebus umat-umat-Nya, dan sampai pada akhir, pada pembangunan dan pembuangan pada saat itu, mereka tidak lagi merasakan akan kehancuran mereka, karena mereka sudah bersama dengan Kristus. Ini yang harus kita lakukan di dunia ini. Kita buang kehancuran kita, sehingga kita bisa mendapatkan akan kesenangan Kristus itu saja. Bernyanyi, bersukaria, karena Tuhan telah menghibur dan menebus umat-Nya. Dengan ayat intinya bahwa Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menebus kita, umat-umat-Nya. Maka kita akan bersuka cita kepadanya. Kita datang kepadanya, kita datang ke hadapannya dan meminta akan petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kehendak-Nya di dunia ini dengan suatu syarat, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mereka bersuka cita karena Tuhan sudah menebus mereka, sama seperti kita di zaman sekarang ini. Tuhan sudah menebus kita, maka kita akan bersuka cita, bernyanyi, bergembira. Kita selalu diingatkan setiap harinya oleh Tuhan, supaya kita terus datang kepadanya, memandang akan kehidupannya, dan kita meminta supaya prakteknya atau teladan yang dia lakukan
boleh kita ambil dan kita pakai dalam kehidupan kita. Ya, bayangkan di umat, di tempat-tempat terpencil saja mereka ya selalu mengucap syukur. Ya, kita ya, pada saat ini juga kita selalu mengucap syukur karena Tuhan telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Mazmur 65 ayat 9 dan 13. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan. Puluhan juta suara Allah memuji Dia. Seri Membina jilid 4 halaman 391. Baik, ini sangat menarik untuk kita ya. Di sini katakan dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan. Ya, kita lihat kembali, jika kita berada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, maka akhirnya kita akan ya bersukacita. Kita akan sampai pada titik yang dimana Tuhan akan membawa kita kepada kesenangan. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi kita sebagai manusia, kita yang sering melupakan Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah membawa kita keluar dari permasalahan kita, keluar dari ya perhambaan dosa, keluar dari penjajahan. Ya, di sini dikatakan bahwa bagaimana kita mau untuk maju dan melangkah demi nama Kristus. Ya, sampai pada titik ya yang tadi dikatakan di sini bahwa sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan, puluhan juta suara Allah memuji Dia. Ya, alam pun sangat bergembira dan memuji Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, terkadang kita melupakan Tuhan dan tidak mau bekerja dengan Tuhan dan tidak mau memuji Tuhan. Ya, ini salah dalam kehidupan kita. Ya. Alam pun ikut serta bergembira karena Tuhan selalu ya menghidupkan akan segala yang Dia ciptakan di dunia ini. Ya. Kita manusia ciptaan yang paling mulia, tapi kita sering ya, tidak datang kepada Tuhan. Ya. Biarlah pelajaran ini dapat mengingatkan kembali kita supaya kita terus ya, melangkah maju untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Biarlah kita terus mau melangkah demi ya kebenaran Tuhan. Ya. Meskipun Tuhan mengizinkan segala sesuatunya untuk kita hadapi, tetapi Tuhan akan memberikan kita ya pada titiknya kita akan bersukacita bersama dengan Dia sampai pada lagu ya yang merdu, lagu gembira. Burung-burung adalah guru-guru pelajaran manis mengenai kepercayaan. Bapa kita yang di surga menyediakan makanan untuk mereka, tetapi mereka harus mengumpulkan makanan itu. Mereka harus membuat sarangnya dan mengasuh anaknya. Setiap saat mereka menghadapi musuh yang berusaha untuk membinasakan mereka. Namun alangkah gembira mereka melakukan pekerjaan mereka. Alangkah penuh sukacita kicauan mereka. Seri Membina jilid 3 halaman 105. Ya, ini kembali lagi untuk kita saudara-saudara. Burung-burung adalah guru-guru pelajaran manis mengenai kepercayaan. Ya, Bapa kita
yang di surga menyediakan makanan untuk mereka, tetapi mereka harus mengumpulkan makanan itu. Mereka harus membuat sarangnya dan mengasuh anaknya. Ya, ketika pencobaan itu datang, ya, kita sebenarnya harus sudah siap untuk bertempur. Ya, kita harus sudah siap untuk melawan. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa burung saja mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Ketika musuhnya datang, mereka bisa, ya, melawan mereka, ya, dan tidak akan membinasakan mereka karena mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Biarlah kita selalu punya komitmen, ya, punya prinsip yang benar untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mendengar akan suara Tuhan itu sendiri melalui firman-Nya. Ya. Sebab kita tidak lagi, ya, terbinasakan oleh dosa-dosa kita. Supaya kita tidak lagi masuk dalam jebakan yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Di sini katakan burung saja percaya kepada Bapaknya yang telah menciptakannya. Ya. Pada hari ini dia tidak mendapatkan makanan, dia tidak akan mati karena Tuhan selalu menyertainya. Ya. Begitupun dengan kita manusia. Kita diciptakan Tuhan, ya, untuk melihat kembali akan kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kita jangan pikir, kita jangan ragu, kita jangan khawatir akan apa yang kita miliki saat ini. Yang terutama ialah kita percaya kepada Bapa kita yang di surga. Percaya akan Tuhan akan memelihara kita. Ya. Tuhan akan membimbing kita dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Ya. Karena kita percaya. Bayangkan burung saja dia percaya, apalagi kita umat yang paling mulia. Pasti kita percaya. Ya. Di sini katakan bahwa Bapa kita yang di surga menyediakan makanan untuk mereka, tetapi mereka harus mengumpulkan makanan itu. Mereka harus membuat sarangnya untuk mengasuh anaknya. Setiap saat mereka menghadapi musuh yang berusaha untuk membinasakan mereka. Ya. Ya, setiap kali mereka mau bekerja, musuh itu selalu datang untuk menyerang mereka. Tetapi mereka terus bekerja karena mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Meskipun dihantam oleh manusia yang tidak, ya, mau mengumpulkan makanan itu, mereka terus mau bekerja, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Biarlah kita selalu, ya, punya komitmen untuk terus, ya, melangkah maju. Jangan kita selalu melihat kembali ke belakang kita. Biar kita selalu melihat ke depan kita. Ya. Biar kita selalu, ya, mempunyai kerendahan hati untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah, ya, menyelamatkan kita, telah menebus kita umat-umatnya. Ya. Biarlah pelajaran ini kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita. Kita yakini, ya, bahwa Tuhan ada pada kita. Ya, saudaraku, berpegang teguhlah pada Tuhan apapun yang terjadi. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membimbing kita dari kebinasaan, dari segala dosa-dosa kita. Dia akan mengangkat kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jika kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mau bersyukur setiap harinya kepada Tuhan dengan doa-doa, nyanyian syukur, maka Tuhan akan membimbing kita, ya, dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.